Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anda Septiadi. Kali ini saya akan mengajak kalian kembali ke awal tahun 2020, di mana saya mengawali trip menggunakan bus apa dan tujuannya kemana. Yuk langsung aja kita ke videonya langsung. Yang pertama ada trip Madiun, Sragen, dan Jakarta. Nah, yang pertama ini saya mencoba PO Harum Prima tujuan Ponorogo dari Bandung. Nah, buat kalian pasti bertanya-tanya, Mas, kenapa tripnya nggak ada di YouTube? Nah, ini seharusnya sudah tayang di YouTube, tetapi karena waktu itu ada musibah banjir di sini dan berendam CPU, akhirnya videonya hilang dan tidak bisa tayang. Nah, untuk tarif sendiri Harum Prima Bandung ke Madiun itu 160.000 non series makan. Untuk ini saya membeli bakso seharga 15.000 di rumah makan MR. Nah, untuk bisnya sendiri menggunakan sasis RK8 dan menggunakan body Jetbus 2 HDD. Nah, seperti ini. Untuk keberangkatan dari Cicahem pukul 4 sore dan sampai Madiun itu sekitar setengah 8 pagi lah, seperti itu. Lanjut ke etap 2, ini saya muter lagi ke arah barat menuju Sragen menggunakan POEK dengan harga 35.000 non servis makan, bisa mengantarkan kita dari Madiun ke Sragen. Untuk servisnya sendiri mantap ya, 35.000 dapat air mineral 600 ml dan perjalanan itu sekitar 2 jaman lah dari Madiun menuju Sragen. Nah, ini penampakan bisnya seperti ini ya. Nah, di etap ketiga ini saya menggunakan armada STJ Ano. Nah, saya naik STJ Ano ini dari Sragen menuju ke Pondok Pinang. Untuk nomor WA agen STJ Sragen atau nomor WA-nya Mbak Titi saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Untuk harganya sendiri waktu itu kena 200.000 dari Sragen menuju Pondok Pinang dengan servis. Saat itu STJ Ano melayani rute Pondok Pinang Sragen dengan keberangkatan Sragen sore jam 5 sore dan dari Pondok Pinang sekitar jam 6 pagi. Nah, untuk armadanya sendiri menggunakan Scania K410 dan menggunakan bodi UHD dari karoseri Adiputro. Ini servis makan dari STJ di rumah makan Roseco, rasanya cukup enak. Nah, ini perjalanan dari rumah makan Roseco menuju ke Pondok Pinang. Saat itu driver pinggirnya Mas Yasir dan driver tengahnya Mas Ganang. Berangkat dari Sragen jam 5 sore dan sampai Pondok Pinang itu pukul 2 pagi. Pokoknya mantap banget. Sos. Nah, di etap terakhir ini saya mencoba armada Gapura Rahayu tujuan Pondok Pinang Siraja, tapi saya turunnya di Cileunyi ya. Nah, untuk tarifnya sendiri jauh dekat, harganya Rp100.000. Nah, ini nomor lambungnya MR188 menggunakan Jetbus HD dari Adiputro dan memakai sasis Mercedes-Benz OH1526. Ini mantap lah ya, pelayanannya juga. Nah, ini kelasnya AC patas dengan konfigurasi seat 22. Yang kedua ada trip Sukabumi. Ini saya mengawali perjalanan menggunakan MGI M1762 dengan tujuan Bandung ke Sukabumi dengan tarif 30.000 saja sebelum pandemi ini. Nah, untuk konfigurasi seatnya ada 22, kurang lebih ini ada 46 seat.
Ini legroomnya lumayan luas ya. Lalu di sini ada smoking room dan diisi oleh 7 seat buat yang suka ngerokok atau nggak bisa lepas dari rokok, bisa di ruangan ini. Terus ini menggunakan bodi Ecoline dari karoseri Rahayu Sentosa dan menggunakan sasis Hino RK8. Nah ini tarif sebelum pandemi, tarifnya per kawasan ya, bisa dari Bandung, Cianjur, dan kawasan lain-lainnya. Berangkat dari lebih panjang jam 7.15. Jalur yang dilewatinya itu lewat tol Pasir Koja, lalu keluar pada Larang, langsung lewat jalur biasa sampai Sukabumi. Nah ini di jalur lepas pada Larang, ini jalurnya berkelok-kelok, mantap pokoknya. Terus pemandangannya juga nggak bikin bosan lah di perjalanan. Nah ini kalau dulu dikasih teh botol 200 ml, mantap ya. Lo tahu kalau dikasih kayak snack gini, mantap. Nah ini sampai di Sukabumi pukul 10.45, kurang lebih perjalanan 3,5 jam. Nah ini bisnya lanjut masuk terminal, lalu ngetem lagi ya. Nah di sini sebenarnya buat turun yang oper ke Pelabuhan Ratu ya sebenarnya, tapi saya turun di sini soalnya sambil cari sarapan juga. Tapi ini menurut saya recommended lah, dengan harga 30.000 bisa mengantarkan kita dari Bandung menuju Sukabumi dengan kelas bisnis AC. Saya berada di Terminal Sukabumi. Nah ini ada bis Karunia Bakti tujuan Sukabumi, Garut, Singaparna. Saya naik ini dari Sukabumi itu keberangkatan sekitar jam 1-an lah. Nah, itu ini Karunia Bakti YS 69, julukannya Arwana 69. Ini bodinya pakai body out Legacy by karoseri Laksana dan menggunakan sasis Hino RK8. Nah sebenarnya tuh saya di trip kali ini tuh saya mau turun di Garut, cuman karena di Rancaknya sedang banjir, jadi saya mengurungkan untuk turun di Garut, jadinya turun di Cileunyi. Nah untuk keberangkatan Garut saya kurang paham, mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya, untuk keberangkatan bus Karunia Bakti dari Sukabumi, Garut, Singaparna maupun sebaliknya. Nah ini konfigurasi seatnya 22 sama seperti MGI tadi, kelasnya AC bisnis. Terus di belakang juga ada smoking room, sekitar ada 7 atau 8 seatan lah. Nah ini berangkat sekitar pukul 12:30 siang dari Sukabumi. Nah ini jalurnya sama seperti MGI tadi, cuman kalau MGI kan dia keluar di tol Pasir Koja. Kalau ini dia lurus terus keluar Cileunyi, lalu melanjutkan perjalanan sampai ke Garut. Nah ini situasi di tol waktu itu sedang hujan. Saya sampai di Cileunyi itu kurang lebih pukul 4:30 sore. Yang ketiga ada trip Cirebon. Nah ini saya mengawali perjalanan menuju Cirebon menggunakan PO Sahabat dengan julukan Purnama. Nah ini SC065 untuk nomor bodinya. Nah ini tujuannya tuh Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang sampai ke Solo di papan jurusannya. Cuman saya juga nggak tahu sampai mana
tapi di tujuannya sampai ke Solo. Mantap nih. Ini bentuk tiketnya dari PO Sahabat Bandung Cirebon sebesar 55.000 dengan kelas AC ekonomi. Seperti ini aja. Nah, ini tadi berangkat dari Cicahem sekitar jam 9 pagi dan masih ngetem di depan terminal itu selama setengah jaman lah. Sampai di daerah Sumedang, akhirnya saya dioper ke bus Bhinneka karena alasannya tuh sahabat yang tadi itu katanya knalpotnya potong. Untung saja saya masih dapat hot seat di Bhinneka ini dan tidak apa-apa, yang penting dapat hot seat. Potong cenah knalpot tuh. Oh, ngantosan jalan lami. Lalu melanjutkan perjalanan menggunakan bus Bhinneka dari Sumedang menuju Cirebon dengan penumpang full. Nah, akhirnya pukul 1 sampai di Terminal Harjamukti Cirebon. Jadi total perjalanan tuh sekitar 4 jaman dari Bandung. Itu sama ngetem setengah jam. Saya setelah 2 jam di Cirebon kembali ke Bandung menggunakan Bhinneka B120. Kalau tadi kan pakai Sahabat 118 kalau nggak salah. Nah, ini pakai bodi Legacy SR1 dan menggunakan sasis Mercedes-Benz OK1521 atau biasa disebut Cooler. Nah, belakangnya seperti ini. Tapi ini kayaknya nah, ini interiornya seperti ini setirnya setir tampah. Nah, untuk kelasnya sendiri ini kelasnya AC bisnis, tapi tarifnya juga sama 55.000 sama kayak Sahabat yang tadi saya pergi. Lalu di belakang juga itu ada smoking room untuk yang suka ngerokok. Ini sekitar ada 8 seat. Lalu untuk legroomnya juga lumayan longgar lah. Ini bentuk tiketnya Bandung Cirebon atau sebaliknya sama 55.000 dengan kelas AC bisnis. Ini tiketnya simpel banget ya. Untuk harganya 55.000. Pukul 15:15 akhirnya bus diberangkatkan dari Terminal Harjamukti Cirebon. Nah, ini lewat jalur bawah, nggak lewat tol, jadi agak lama. Sampai akhirnya setelah gerbang tol Plumbon, saya dioper ke bis yang tadi saya naiki dari arah Sumedang ke Cirebon. Nah, alasan saya dioper itu karena katanya bisnya mau dipakai pariwisata. Tapi ini jadinya saya PP naik bis yang sama ini. Nah, ini pakai bodinya sama kayak B120 tadi dan pakai Mercy Cooler juga. Nah, ini saya sampai di Bandung pukul 20.45, kurang lebih perjalanan sekitar 5 jam setengahan dari Cirebon menuju ke Bandung. Oh, salah. Yang keempat ada trip Jakarta. Ini saya mengawali perjalanan menuju Jakarta menggunakan bus Prima Jasa tujuan Garut Jakarta Cililitan. Nah, ini menggunakan karoseri Rai Sentosa dengan bodi FOX dan menggunakan
sasis Hino RK8. Belakangnya yang saya suka ini Vox ini dari lampunya. Ini berangkat dari pos kontrol Prima Jasa Cipacing pukul setengah 6 pagi dan langsung masuk gerbang tol Cileunyi Jostol sampai Jakarta. Untuk tiketnya dari Cileunyi menuju Jakarta Cililitan dipatok dengan harga 40.000. Ini sebelum pandemi corona ya tarifnya. Pukul setengah 9 pagi akhirnya sampai di Prima Jasa Cililitan. Nah, ini perjalanan sekitar 3 jam, kurang lebih 3 jam. Nah, ini di belakangnya juga ada Prima Jasa Garut Jakarta, sama-sama Garut Jakarta. Di belakang juga ada Bandung Jakarta yang kelas eksekutif. Nah, ini perjalanan pulang saya itu kembali ke Bandung tidak menggunakan bis, melainkan saya menggunakan travel. Nah, pilihan saya jatuh kepada lintas shuttle dengan tujuan Cikini menuju Metro Indah Mall. Lintas shuttle. Untuk tiketnya dari Cikini menuju ke Bandung Metro Indah Mall itu sebesar 115.000 dengan kelasnya ini kalau nggak salah eksekutif ya. Pukul setengah 7 malam diberangkatkan dari Cikini menuju Bandung. Nah, ini masuk gerbang tol dari Rawamangun dan Jostol terus nih. Nanti keluar di gerbang tol Buah Batu. Untuk fasilitasnya sendiri kita mendapatkan bantal leher dan dapat air mineral itu kurang lebih 330 mili. Setengah 10 malam akhirnya sampai di Metro Indah Mall Bandung. Kurang lebih perjalanan itu 3 jam dari Jakarta menuju ke Bandung. Yang kelima ada trip Solo, Jogja, dan Kudus. Di etap pertama ini saya menaiki PO Raja Wali dari Bandung menuju Solo, lewati jalur Pantura. Nah, saya ini menaiki ini karena emang bis ini jarang terekspos di YouTube juga. Lalu untuk tarifnya sendiri ini 180.000, udah dapat servis makan, terus kursinya juga like resan, tapi kelasnya VIP nih. Uniknya ini nih. Nah, seperti ini belakangnya. Tiketnya selembaran gini. Untuk tarifnya sendiri tadi 180.000 sampai ke Solo. Nah, ini berangkat dari Terminal Cicahem pukul 18:10 selepas sholat maghrib. Nah, untuk drivernya sendiri ini ada dua, driver pinggir dan driver tengah. Untuk bodinya sendiri menggunakan Jetbus 3 Plus rombakan dari Legacy SR1 dan memakai sasis Hino R260 atau RK8. Nah, ini servis makan dari PO Raja Wali di rumah makan Amelia Tomo, maksudnya itu Sumedang atau Kabupaten Majalengka, saya kurang tahu. Nah, ini servis makannya enak ya di rumah makan Amelia ini. Dari harga 180.000 kita dapat servis makan ini. Kerupuk, minumnya teh tawar hangat, disobeknya, waduh, nggak apa-apa lah.
Oke, kita makan dulu. Nah, ini langsung masuk tol via GT Kertajati, Majalengka. Nah, ini nanti kita keluar di GT Brebes Timur. Nah, ini nanti full pantura nih dari Brebes sampai ke Weleri. Nah, nanti singgah dulu di rumah makan Sendang Bungu Kendal. Nah, untuk semua full trip dari trip report dari awal sampai terakhir ini bisa kalian lihat di channel YouTube Andri Setiadi ya. PO Raja Wali ini cocok buat kalian yang pengen nostalgia nih jalur Pantura lama. Soalnya dia lewat Pantura ini dari Brebes Timur sampai ke Weleri nantinya. Nah, sampai di Solo sekitar pukul jam 6:10 pagi. Kurang lebih perjalanan 12 jam ya tadi, soalnya kita tuh lewat tol dan lewat jalan biasa juga ya dari Bandung ke Solo ini. Tahap 2 kali ini saya menggunakan PO Mira dari Solo menuju Jogja. Nah, ini saya langsung putar balik keberangkatan jam 7 pagi dari Terminal Tirtonadi Solo ini. Untuk fasilitasnya sendiri ini setara kelas ekonomi lah ya, seat 32. Nah, ini tiket dari PO Mira sendiri. Tarif dari Solo menuju Jogja itu sekitar 17.000. Di PO Mira ini ada speed limiter. Jadi nanti kalau semisal kecepatan di angka 80 km per jam, speed limiter ini akan nyala ya. Setengah 9 pagi akhirnya saya finish di depan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari kota Solo menuju kota Yogyakarta. Nusantara di etap 4 ini nomornya saya apa, tapi ini mencoba kayaknya bus bekas Marco Nusantara Polo, Patas Marco Polo dari kota Yogyakarta Rombak, sampai Semarang. Tadinya saya mau terus cobain sampai ini Kudus, cuman krem ya. jamnya nggak nutut, jadi naik Nusantara ini sampai krem campur kota abu. Semarang. Nah, face-nya seperti ini, Patas Semarang. Pokoknya mantap lah ini. Ini bentuk tiket dari Nusantara Patas. Ini satu-satunya kayaknya yang pakai sampul ya di jurusan Jogja Semarang ini. Berangkat dari Terminal Jombor pukul 9.30 pagi. Nah, ini jalanan di daerah Muntilan ya. Oh, untuk harga tarif Patas sampai Semarang ini Rp70.000 saja. Semarang pukul 12.50 ini langsung naik bis ke arah Kudus. Nah, kali ini saya naik bis Jaya Utama Indo sampai ke Kudus. Lebih 50 menit sampai di Terboyo Semarang. Ini kita lanjut ke Kudus saja. Yuk, mari. Nah, ini bentuk tiket dari Jaya Utama Indo dari Semarang ke Kudus. Tarifnya cuma Rp25.000 saja.
di Kudus pukul setengah 3-an kalau nggak salah. Ini saya turun di depan pool PO Haryanto Ngembal Kudus. Kudus. Oke. Ini masih nunggu, yaudah kita Lanjut ke etap 4 atau etap terakhir, saya mencoba HR atau PO Haryanto 079 dengan julukan Putra Pajajaran dari Kudus menuju ke Bandung. Nah, ini saya udah ngincar lama banget nih HR79 ini. HR79 ini menggunakan Jetbus 3 HDD dan menggunakan sasis Hino RK8. Nah, ini seperti ini. Belakangnya wah mantul. Nah, ini bentuk tiketnya seperti biasa sampulan. Saya pesan di Mas Agus Dawe, Terminal Kudus. Nah, buat kalian yang mau pesan, saya cantumkan nomor beliau di bawah ya. Ini harga tiketnya dari Kudus ke Bandung seharga 190.000 dengan kelas executive class. Ini dalamnya seperti ini. Berangkat dari Terminal Kudus pukul 18.15 atau selepas maghrib seperti biasanya. Untuk fasilitasnya seperti biasa, ada selimut, bantal, leg rest, toilet, dan tak lupa ada snack yang ada roti dan Enral 330 ml-nya. Nah, ini sampai di rumah makan Merah Kudus seperti biasa servis makan. Saya ngambil nasi rames karena kehabisan terus nasi gorengnya nih, laku banget nasi gorengnya. Kuah sayur sama ini teh tawar hangat panas. Tiketnya ini, oke kita makan dulu. Ini sampai Bandung setengah 3, kurang lebih perjalanan 8 jaman. Nah, ini yang bawa ini driver tengahnya atau Mbah Yadin yang bawa. Pokoknya sos banget Mbah Yadin bawanya. Yuk Mbah. Yang keenam ada trip Solo Jogja Kudus Vol 2. Saya mengalami trip kali ini menggunakan PO Suka. Nah, ini sebenarnya inceran banget ya saya naik Suka ini. Kali ini saya akan naik Suka menuju kota Solo dari Cimahi. Saya mendapatkan Suka dengan julukan Al-Fatih. Nah, ini bentuk tiket dari PO Suka. Harga untuk tujuan Solo seharga 150.000. Ini tarifnya jauh dekat sama ya. Lalu ini saya pesan di Budoris Cimahi. Nanti saya cantumkan nomor telepon atau WA dari Budoris. Siapa tahu kalian mau pesan ke agen Budoris ini. Murah lah di jalurnya. Udah dapat makan juga. Nanti kemungkinan dari Cimahi pukul 3 sore. Nah, fasilitas yang kita dapat di bus ini yaitu setara kelas VIP, ada bantal tapi tidak ada selimutnya. Nah,
Di bus ini juga mendapatkan servis makan satu kali dengan harga 150.000. Ini cukup murah banget ya, worth it banget lah. Nah, ini penampakan servis makan dari PO Suka ini. Ini servis makan di RM Cagar Alam. Sebenarnya ini menunya ada banyak pilihan ya, tapi saya cuma ngambil 3 menu saja. Ada plus nasi dan teh hangat. Tiketnya. Jadi saya lihat penumpang ada yang masih ada penumpang yang pakai tiket sampulan tuh. Waduh, mantap banget. Ya udahlah, nggak apa-apa, ya udah yang ini makan dulu aja. Udah lapar. Pukul 4:40 akhirnya saya mendarat di kota Solo, tepatnya di Terminal Tirtonadi Solo. Kurang lebih perjalanan sekitar 11 jaman dari Cimahi menuju ke Solo ini via jalur selatan. Ini recommended banget lah buat kalian yang mau sampai Solo subuh. Lanjut ke etap 2, tidak berselang lama setelah saya turun dari PO Suka, saya langsung lanjut ke kota Jogja naik PO Eka ini. Berangkat dari Terminal Tirtonadi jam 4 lebih 10 menitan atau 15 menitan kalau saya tidak salah. Nah, ini pakai Hino RK8 dan menggunakan bodi Jetbus 3 Plus rombakan ya kayaknya ini. Oke, tonton sampai habis ya. Nah, ini bentuk tiket dari POEK ini dari Solo ke Jogja, tarifnya sebesar 20.000 plus kita dapat air mineral sebesar 600 milian. Ini tegawa kuy. Kapan ya? Ini kalau harapan berarti Oh, aku tujuh. Jam 5 lebih 20 menit akhirnya sampai di kota Yogyakarta. Kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam 10 menitan. Nah, ini tadi penampakan tiket dan ini kita dapat air mineral dari perjalanan pendek lah ya, menurut saya ini sangat recommended sekali. Murah banget dari Solo ke Jogja cuma 20.000 dapat. Lanjut ke etap 3, kali ini saya mencoba PO Haryanto Patas dari Jogja menuju Kudus. Nah, ini tujuannya Jogja, Semarang, Kudus sampai Pati. Untuk bodinya sendiri menggunakan Jetbus 2 Plus HDD dari karoseri Adiputro dan menggunakan sasis Mercy 1626. Nah, untuk fasilitasnya sendiri setara Patas dengan seat 22
sekitar jumlahnya berapa seat ya, sekitar 50-an seat lah kalau nggak salah. Untuk belakangnya seperti ini, berkah wali. Tiketnya seperti ini. Nah, ini bentuk tiketnya. Dari Jogja menuju Kudus tarifnya sebesar Rp85.000. Nah, ini sebenarnya bisa pesan melalui WA. Nanti saya cantumkan nomor WA-nya di kolom deskripsi ya. Kalau mau pesan tiketnya bisa hubungi agen-agen ini ya. Berangkat dari Terminal Jombor pukul 10:10-an. Nah, ini sudah lepas dari Terminal Magelang. Ini tadi saya dari Jombor sampai ke Magelang ini tidur karena emang kurang tidur dari trip sebelumnya, jadi tidur terus. Jam 14.30 akhirnya saya sampai di pertigaan Gembal Kudus. Ini kurang lebih perjalanan sekitar 5 jam kurangan lah ya. Jam setengah 3 kurang 5 nyampe di Gembal Kudus. Ya, ini kita lanjut ke etap 4 atau etap terakhir. Saya mencoba bus Nusantika seri 10 dengan tujuan Jepara Kudus Bandung. Nah, bus ini menggunakan bodi Jetbus 2 HD dan menggunakan sasis Mercy 1626 New Generation. Nah, ini armada incaran saya. Kenapa? Karena ini unit limited edition menurut saya ya, karena dengan kaca single nih. Karena di rata-rata untuk armada Santika udah pakai topian semua sekarang. Ini seri 10 dengan julukan Robot Cop. Nah, bentuk tiketnya seperti ini. Nah, ini dari Kudus ke Bandung tarifnya 180.000. Tapi ini di tiketnya di 170. Saya juga kurang paham ini sebenarnya harga tiketnya berapa. Nah, untuk reservasinya saya reservasi ke Pak Joko Terminal Kudus. Untuk yang mau pesan bisa hubungi nomornya, saya cantumkan di kolom deskripsi ya. 70. Udah gak apa-apa lah. Berangkat dari agen. Berangkat dari Terminal Kudus pukul 6:10 atau selepas maghrib seperti biasanya. Ini kita bareng-bareng ya berangkatnya sama Santika dan PO Haryanto. Jadi jenengan udah begitu apa? Apa? Jadi jenengan mau alon-alon orang. Nah, ini menu dari servis makan PO Santika ini. Nah, ini servis makan di RM Bukit Indah. Nah, ini rasanya cukup enak lah ya, untuk setara rumah makan di daerah Geringsing ini. Terus menunya juga cukup lengkap, ada sayuran, lauk pauknya juga enak, ada sambalnya, dan yang terpenting ada teh manisnya sama teh hangat. Ini tiketnya dirobeknya pas gak gini. Oke, kita makan dulu.
setengah 3 pagi akhirnya saya sampai di tujuan akhir saya, Bandung Cibiru. Nah, kurang lebih perjalanan sekitar 8 jaman lah ya dari Kudus ke Bandung ini. Recommended lah buat kalian, dengan harga segitu kita dapat seat yang super gede dan dapat selimut bed cover. Wah, mantap pokoknya. Berarti perjalanan kurang lebih 8 jam 30 menit